Pernah nggak sih, kamu merasa sudah siap untuk terbang, tapi Tuhan seolah-olah masih mengikat kakimu di tanah? Kamu sudah belajar keras, kamu sudah berdoa siang malam, kamu merasa sudah waktunya kamu naik jabatan atau waktunya kamu mendapatkan terobosan itu. Tapi kenyataannya, kamu masih di sini, di rutinitas yang itu-itu saja, di ruang tunggu yang rasanya membosankan dan kadang menyakitkan. Kamu mulai membandingkan dirimu dengan orang lain. Kenapa dia sudah sampai sana, tapi aku masih di sini? Kenapa pintu mereka terbuka lebar, tapi pintuku masih terkunci rapat? Kalau itu yang kamu rasakan, mungkin hari ini Tuhan ingin mengajakmu menengok sebuah rahasia. Rahasia tentang ruang persiapan di kitab Imamat pasal 8. Wow moment. Satu hal yang harus kamu tahu, Tuhan tidak pernah menahan kamu tanpa alasan. Tuhan sedang mempersiapkan kamu, karena berkat yang besar butuh karakter yang besar juga. Jangan sampai berkatmu malah menghancurkanmu, karena kamu belum siap. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di Imamat pasal 8, Harun dan anak-anaknya akan diangkat menjadi imam. Ini adalah posisi paling bergengsi dan suci di seluruh bangsa Israel. Tapi, tahukah kamu, Harun tidak langsung masuk ke dalam kemah suci dan mulai bertugas. Ada sebuah ritual persiapan yang sangat panjang. Pertama, Harun harus dicuci dengan air di depan banyak orang. Bayangkan rasanya, semua orang melihat kelemahanmu, semua debu dan kotoranmu harus dibersihkan dulu. Kadang, Tuhan mengizinkan masalah datang hanya untuk memperlihatkan sisi-sisi buruk kita yang harus dibuang. Itu bukan untuk mempermalukanmu, itu untuk memurnikanmu. Lalu, Musa memakaikan pakaian yang baru kepada Harun. Ada ikat pinggang, jubah, efod sampai mahkota emas. Harun hanya diam. Dia tidak memakai bajunya sendiri. Dia dipakaikan. Ini pesan buat kamu yang suka mengatur hidupmu sendiri. Kadang kita terlalu sibuk mencoba memantaskan diri dengan kekuatan kita. Tapi di Imamat 8, kita belajar, Tuhanlah yang memberikan otoritas itu, bukan kamu yang merebutnya. Tugasmu cuma satu, diam dan biarkan Tuhan bekerja di dalammu. Nah, ini bagian yang paling misterius. Ada darah dari domba jantan yang diambil oleh Musa, dan Musa menaruh darah itu di 3 tempat pada tubuh Harun: telinga kanan, ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan. Kenapa harus di sana? Kenapa nggak di dahi saja supaya kelihatan keren? Darah di telinga artinya sebelum kamu berbicara buat Tuhan, kamu harus belajar mendengar suaranya. Mungkin alasan kenapa pintumu belum terbuka adalah karena kamu belum benar-benar mendengar apa yang Tuhan mau. Kamu terlalu sibuk mendengar suara duniamu sendiri. Darah di jempol tangan artinya segala sesuatu yang kamu kerjakan harus dikuduskan. Tanganmu harus bersih dari cara-cara yang curang. Pekerjaanmu harus menjadi persembahan baginya. Dan darah di ibu jari kaki artinya setiap langkahmu harus seturut dengan kehendaknya. Kamu gak bisa lagi pergi ke sembarang tempat. Kamu gak bisa lagi berjalan di jalan yang kamu tahu itu salah. Refleksi jujur untuk hati kita. Berapa kali kita memaksa Tuhan untuk segera memberikan mahkota, tapi kita menolak saat disuruh dicuci. Kita mau berkatnya, tapi kita gak mau proses persiapannya. Harun harus tinggal di depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, siang dan malam. Gak boleh keluar sama sekali. Itu adalah masa karantina. Mungkin sekarang kamu sedang di masa karantina itu. Rasanya sepi, rasanya terisolasi, rasanya kamu dilupakan oleh dunia. Tapi ingat ini, di dalam kesunyian itu Tuhan sedang mengurapimu. Di dalam masa tunggu itu, Tuhan sedang membangun otot imanmu, supaya nanti, saat kamu benar-benar melangkah keluar sebagai imam dalam bidangmu, kamu gak akan goyah lagi. Kita sering menganggap masa persiapan adalah waktu yang terbuang. Aduh, sudah setahun aku begini-begini saja. Ternyata tidak. Masa persiapan adalah investasi terbaik yang Tuhan berikan padamu. Lihatlah Yesus. Dia dipersiapkan selama 30 tahun, hanya untuk pelayanan selama 3 tahun. Perbandingannya jauh sekali kan? Persiapan yang dalam akan menghasilkan dampak yang permanen. Persiapan yang instan hanya akan menghasilkan kesuksesan yang sementara. Jadi untuk kamu yang sedang lelah menunggu, yang sedang merasa ditekan oleh proses yang gak habis-habis, dengarkan ini baik-baik.
Tuhan sedang memakaikanmu pakaian kemuliaan. Tuhan sedang menguduskan pendengaranmu, pekerjaanmu, dan langkahmu. Dia tidak sedang menghukummu dengan rasa bosan. Dia sedang mempersiapkan pundakmu untuk menerima tanggung jawab yang jauh lebih besar dari yang kamu impikan. Cara Tuhan menang atas keraguanmu adalah dengan membuktikan bahwa Dia sanggup mengubah orang biasa menjadi perwakilan surga yang luar biasa. Jangan keluar dari pintu kemah itu sebelum waktunya. Tetaplah di sana. Tetaplah setia dalam perkara kecil. Tetaplah menjaga hatimu tetap bersih. Karena ketika hari ke-8 itu tiba, seluruh dunia akan melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan di balik layar hidupmu benar-benar setimpal dengan setiap air mata dan kesabaranmu. Terima kasih sudah mau bertahan di dalam prosesnya. Kamu sedang dipersiapkan untuk hal-hal besar. Jangan menyerah sekarang. Sampai jumpa di rahasia selanjutnya. Tuhan memberkati.